Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nurba. Kali ini kita akan belajar PAI dengan materi masih melanjutkan kisah surat At-Tin. Marilah anak-anakku, kita murojaah dulu surat At-Tin bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah arti per ayat dari surat At-Tin. Bisa kalian baca sendiri ya. Sebelum Ustazah menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang isi kandungan surat At-Tin, Ustazah akan mereview materi 2 minggu yang lalu yang sudah Ustazah berikan. Ada yang masih ingatkah? Alhamdulillah masih ingat semua ya. Baiklah, ini sekilas tentang materi 2 minggu yang lalu, yaitu mengenal surat At-Tin. Surat At-Tin yaitu surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, dan surat At-Tin adalah tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu karena diturunkannya di kota Mekah. Oke, Ustazah akan menjelaskan sebab turunnya surat At-Tin. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang sudah tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui surat inilah atau surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir dan terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Selanjutnya, surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan kandungan surat At-Tin. Pada ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, At-Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. At-Turi Sinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Pada ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk lain.
Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat kelima dan keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, yang demikian akan ditempatkan di dalam neraka. Contohnya seperti tidak sholat, meninggalkan puasa, dan lain-lain. Sebagian lagi ada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapat pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli syurga. Pada ayat ke-7 dan ke-8 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka mengetahui akan adanya kematian dan akan menghadap ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Kita sudah ada di penghujung pelajaran. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan memberikan kesimpulan dari kandungan kisah surat At-Tin. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling baik bentuk, rohani, dan jasmaninya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus. Yang keempat, kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Yang kelima, terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Itulah kesimpulan dari kandungan kisah surat At-Tin. Insya Allah bisa difahami dan bermanfaat buat kehidupan kalian semua. Oke, yang terakhir sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan memberikan tugas untuk hari ini, yaitu yang pertama, menyetorkan hafalan surat At-Tin tanpa arti melalui voice note. Yang kedua, mengerjakan soal latihan bab 1 halaman 11 bagian A dan B, kemudian difoto lalu dikirim ke Ustazah Nurba. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.